Jadi pemalas kerja dan hidup dari belas kasihan menurut Willisard itu tanda bahwa orang Papua ini sedang mati. Halo pemirsa Badi TV, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai orang Papua pemalas kerja yang ditulis oleh saudara Willisard dalam artikelnya. Dalam artikel pada poin ke-6, Willisard mengatakan bahwa orang Papua itu pemalas kerja. Tidak hanya itu, Willisard juga mengatakan orang Papua itu hidup dari belas kasihan dari orang lain. Sesuai pengamatan, kata Willisard, orang Papua itu pemalas, maunya duduk lipat tangan saja, cerita-cerita saja, habiskan banyak waktu sia-sia. Jalan minta sana, minta sini, harap sana, harap sini ke saudaranya. Setelah dapat uang, uangnya habiskan main judi, main togel, beli miras, dan lain-lain, kata dia. Padahal badannya kuat, tubuhnya sehat. Padahal masih sarjana, padahal tanahnya masih kosong, padahal tanahnya subur, dan lain-lain, kata dia. Orang Papua juga suka habiskan uang 3 sampai 4 juta dalam sekejap. Katanya uang itu bukan hasil kebun, bukan hasil hutan, tapi uang hasil belas kasihan orang lain. Saya pernah ketemu 2 orang Papua, satu pemuda dan satu sarjana. Mereka dua dari satu ruangan pindah ke ruangan lain di kantor gubernur Papua. Saya ajak cerita dan saya lihat dalam tas mereka berisi buku proposal dan buku togel, kata Willisard. Satu kali kami 4 orang, 2 orang Papua dan 3 orang pendatang. Kami kerja borongan di Tanah Hitam di Jayapura. Setelah kerja kami dapat hasil dari borongan itu, masing-masing dapat 4,7 juta. 1 minggu kemudian saya tanya ke ketiga teman orang Papua, apakah uang itu masih ada? Satu orang beralasan bahwa uang itu habis bayar SPP adiknya. Yang satu bilang uang itu habis bagi-bagi sama keluarganya. Yang satu lagi menyesal karena uang itu main togel lalu rugi. Tidak banyak orang Papua yang saya jumpai lakukan usaha kecil, kecuali mama-mama Papua yang jualan. Sudah begitu tidak hargai proses, tidak mau bertekun dan tidak mau hemat, kata Willisard. Hanya mau cepat jadi, hanya mau yang cepat kerja, dan hanya mau yang dapat hasil besar, kata Willisard. Anak muda Papua takut jualan. Bagaimana bertahan hidup? Kerja saja malas, kerja juga hasilnya sia-sia, dan untuk hidup saja masih berharap sama orang lain. Jika kondisi itu dibiarkan dan tidak atasi segera, kata Willisard, itu bahaya untuk orang Papua ke depan. Jadi pemalas kerja dan hidup dari belas kasihan menurut Willisard itu tanda bahwa orang Papua ini sedang mati. Supaya tidak malas kerja dan tidak hidup dari belas kasihan, Badi TV akan berikan beberapa solusi yang memungkinkan untuk orang Papua lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang Papua harus kerja keras. Kerja apa saja, kerja kebun kah, nelayan di laut kah, pangkur sagu kah, yang penting kerja dan bertahan hidup. Yang kedua, orang Papua jangan hidup dengan belas kasihan dari orang lain saja. Buka usaha sendiri, jual hasil kebun, jual hasil nelayan, jual noken rajutan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang Papua jangan hancurkan hidupnya sendiri dengan kegiatan yang tidak ada keuntungan, misalnya main judi, main togel, minuman keras, dan lain-lain. Yang keempat, orang Papua hargai hidupnya dan hargai waktunya, belajar bekerja dan belajar usaha mandiri dan berusaha untuk bertahan, dan hasilnya gunakan hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya. Yang kelima, orang Papua jangan bersifat konsumtif, yaitu beli barang-barang yang tidak penting. Orang Papua juga jangan
mudah hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Yang keenam, orang Papua jangan menggantungkan hidupnya pada proposal, togel, judi, danking, dan lain-lain. Kegiatan itu tidak membuat hidup bertahan lama. Justru dengan kegiatan itu menguras sisa hidup dan lama-kelamaan bisa habis. Yang ketujuh, orang Papua jangan merasa minder dan jangan merasa gengsi, jangan cari gampang, jangan cari yang besar dan enak, jangan berharap hasil tanpa kerja. Hal-hal itu bisa bahaya dalam hidupnya karena tidak membuat hidup kita ini bertahan lama. Jadi kita orang Papua harus sadar dengan realitas yang terjadi sesuai dengan pengamatan orang pendatang terhadap hidup kita di atas, bahwa kita pemalas kerja dan hidup kita belas kasihan dari orang lain saja. Jika itu berjalan lama tanpa perubahan, maka kita bisa habis di atas tanah kita sendiri. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan artikel saudara Willisart. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya saya akan bahas dengan topik pemuda Papua baik laki-laki maupun perempuan sudah hancur. Saya Papua. Salam akal sehat Badi TV.